Mulanya kita ini umat awal zaman diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan peradaban Islam. Nah, kalau begitu, kembalikan kepada bagaimana Rasulullah membangkitkan Islam. Makanya ada kalimat al-khilafah minhajun nubuwah. Khilafah yang mau dibangun, yang mesti mengikuti nubuah. Tekniknya nubuah. Itulah yang disebut dengan sunnah. Berarti rekonstruksi ulang sunnah. Bukan nunggu-nunggu Imam Mahdi yang entah kayak apa. Yang kita nggak kenal. Yang kita nggak tahu. Begitu, saudara. Oh, nanti orang Arab. Nggak mesti. Orang Turki aja bisa. Berarti orang Indonesia juga bisa. Jika mau mengrekonstruksi ulang sunnah, bisa. Karena janji Allah memang begitu. Ya. Jadi Imam Mahdi bukan ditunggu, bangun. Kalau nunggu mas saudara, ya nungguin, dengerin orang cerita. Apa yang diperbuat hari ini umat Islam? Kan nggak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di channel, di saluran kajian yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk senantiasa berpikir dan berzikir di dalam menapaki kehidupan ini dalam rangka beribadah kepadanya. Saudara pemirsa, seperti biasa, mari kita kaji ayat-ayat Allah dan juga sunnah melalui hadis-hadisnya. Dan ini yang saya pampangkan di sini, ya, hadis semua. Kebetulan, bukan kebetulan ya. Karena kita mengambil satu judul yang bunyinya begini, kontra narasi soal pemahaman umat. Tentang apa? Tentang akhir zaman. Nah, ini saya nukilkan atau saya pampangkan di sini beberapa hadis. Ini ada 3 hadis, 1, 2, dan 3. Yang tentunya dengan hadis ini ya akan mewakili seluruh uraian-uraian hadis tentang akhir zaman. Ya. Jadi hadis ini ya akan saya uraikan, nanti tentunya kita lengkapi dengan ayat-ayat. Ya, saudara pemirsa,
Dari judul ini, ya, kata-kata kontra. Kontra itu bukan bermusuhan, saudara. Ya, kontra pemahaman itu bukan bermusuhan, bukan benturan. Ya, nama juga pemahaman. Jadi sudah sejak zaman para sahabat, ya, itu terjadi perbedaan-perbedaan yang juga menimbulkan kontradiksi satu dengan yang lain. Itu hal yang wajar karena memang memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam memahami suatu permasalahan. Yang tidak boleh, ya, dalam kontradiksi ini kemudian timbul permusuhan dan kebencian, itu yang nggak boleh. Karena yang namanya pemahaman satu dengan yang lainnya, bahkan banyak perbedaan di antara satu dengan yang lainnya itu, ya, tentu hal yang wajar. Karena apa? Karena namanya tafsir itu multi. Kita hanya boleh menilai, paling banter menilai. Tidak boleh cepat-cepat menyalahkan dan tidak boleh cepat-cepat membenarkan. Ya. Karena pemahaman yang multitafsir itu, ya, bukanlah hukum. Lain soal kalau hukum. Kalau hukum itu tafsirnya tunggal, nggak boleh berbeda satu dengan yang lainnya, dan jangankan banyak paham, 2 paham saja tentang hukum itu nggak boleh. Karena hukum itu bersifat hitam putih, membenarkan dan menyalahkan. Karena nantinya konsekuensinya adalah hukuman. Konsekuensinya adalah sebuah pertanggungan jawab jika salah. Nah itu saudara. Hukum itu berbicara hitam putih. Ya, karena ada konsekuensi setelah itu, setelah ada putusan hukum. Tentunya hukum yang dimaksud bukanlah pemahaman tentang hukum, tetapi hukum positif. Itu saudara. Jadi pemahaman-pemahaman nggak boleh dihakimi. Pemahaman itu bersifat apa tadi saya katakan? Ya, paling banter menilai. Paling banter menilai, oh ini keliru, oh ini tidak pas, oh ini tidak sesuai. Ya. Jadi kalau ada kekeliruan atau ada ketidaksesuaian itu kita tidak boleh menilai apalagi menjustis. Ini batil, ini salah, ini hak, ini benar, nggak boleh begitu. Itu saudara. Jadi, nah disinilah kedewasaan kita diuji. Ya nggak usah jauh-jauh hari ini antara ahlu sunnah dengan wahabi salafi itu jelas. Banyak kontrasnya perbedaan itu. Baik dari masalah sisi akidah, syariah maupun mu'alafah. Nah di sini saya akan menampilkan nanti kan tinggal mana yang paling logik, mana yang paling akurat, mana yang paling mendekati kebenaran. Nah itu yang jadi pegangan. Kalau dia tetap berpegang kepada pemahamannya yang lama, nggak masalah. Begitu, saudara. Nah ini kedewasaan umat tuh harus di situ, diletakkan di situ tuh, saudara. Jangan dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit apalagi sampai kepada tingkat kafir, munafik, fasik, menjustis seseorang, menuduh seorang, segolongan orang saja kita nggak boleh. Dan sini sangat berbahaya, saudara. Karena kutipan hadis, kutipan ayat, itu baru bahan. Bahan apa? Bahan hukum. Belum bisa menjadi hukum, saudara. Ini yang nggak banyak umat pahami, ya. Yang nggak banyak para ustadz, para kiai, para ulama itu nggak ngerti. Kalau yang namanya kutipan hadis, kutipan ayat, narasi, keterangan, tafsir, dan lain sebagainya itu nggak bisa dijadikan hukum untuk menjustis sekelompok orang, segolongan orang, apalagi menunjuk hidung. Bahaya sekali ini, saudara. Karena ada masuk ke dalam komentar di YouTube saya sampai menjustis munafik.
Ini sungguh luar biasa. Sebuah tindakan keji ketika menuduh orang lain tanpa dasar hukum, tentunya bukan hukum pemahaman, hukum positif. Itu kekejian yang amat sangat. Saya ingatkan, jangan ada menilai boleh, bahkan menilai bid'ah, menilai sesat, itu sifatnya umum. Tidak menjustis, membawa nama dan pribadi. Gak boleh itu, saudara. Dan ini bisa diadukan sebagai penghinaan. Masuk ke dalam pasal. Pasal apa? Pasal penghinaan pribadi namanya. Ya, namanya pengaduan. Pasal apa? Penistaan itu. Kalau pasal penistaan itu bersifat pribadi. Nah, itu saja saudara ya. Saya ingatkan kembali kepada netizen yang untuk komen ya, tidak boleh menjatuhkan, memponis. Ya. Berbeda pemahaman silahkan. Nggak setuju? Ya, nggak berkenan, ya sudah jalani apa yang diyakininya. Nah, makanya saya buka di sini nih, tuh. Jadi jangan sekali-kali kutipan ayat, kutipan hadis digunakan sebagai judgement. Bahaya itu, pelanggaran itu. Baik, saya lanjutkan di sini. Jadi nanti ada kontra narasi. Makanya saya di sini katakan kontra narasi. Pampangkan ya, mana pendapatmu, mana pemahamanmu tentang akhir zaman. Dan saya akan menjelaskan juga yang bersifat kontradiksi dengan pemahaman umat pada umumnya. Bantah dengan ilmu, bantah dengan dalil, bantah dengan Quran atau hadis, silahkan. Nantinya begitu. Ya, itu saudara. Nah, di sini ada kalimat akhir zaman. Kalau berbicara tentang akhir zaman, itu udah pasti arah dan konotasinya adalah qiyamah atau kiamat bahasa Indonesianya. Tuh. Udah pasti begini. Ya. Pemahaman agama. Saya katakan pemahaman agama. Saya berkali-kali bicara, apakah Islam itu agama? Iya, boleh. Apakah Islam sama dengan agama? Tidak. Ini mesti paham Anda. Sebab nanti akan ada pemahaman agama dan pemahaman Islam. Apakah beda, Pak? Beda jelas. Nanti lihat aja. Orang memahami kiamat dalam konteks keagamaan, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Yahudi, itu hancurnya alam semesta raya. Apakah benar pemahaman itu? Benar. Benar. Ayatnya banyak. Idza zulzilatil ardu asqalaha atau wajumi usamsa wal qamar, banyak sekali. Artinya alam semesta raya ini tadinya tidak ada menjadi ada. Akan tidak ada kembali. Itu keyakinan agama yang mesti kita yakini secara mutlak. Tetapi tidak boleh diuraikan, tidak boleh dibahas, tidak boleh diterangkan. Sama halnya kita meyakini Allah ada. Cukup diyakini saja. Kenapa? Karena termasuk af'alullah tuh. Hancurnya alam semesta itu af'alullah. Kita tidak pernah diberitahu ilmunya dan tidak diturunkan ilmunya oleh Allah tentang kehancuran alam semesta raya ini. Itu saudara. Nah, informasinya iya banyak. Tapi bagaimana terjadinya alam semesta raya itu hancur?
kita tidak diberi ilmu untuk mengetahuinya. Ilmu kita sangat sedikit. Makanya ada 3 hal yang tidak bisa dianalisa, yang tidak bisa diketahui, yang tidak bisa dipelajari. Itu bolehnya diyakini saja. Paham? Apa? Zat Allah. Ya, itu kita yakini. Apa? Af'al Allah. Itu kita yakini. Ya. Jadi perbuatan Allah kita yakini. Itulah keimanan. Akidah. Nah, yang mau saya bicarakan, yang mau saya pahamkan kepada saudara, makanya pahami dulu makna dan arti kiamat. Secara bahasa dulu apa? Nanti setelah secara bahasa mengerti, baru tafsirnya. Ya. Kalau kiamat dalam konteks artinya kehancuran, ya, itu fasad, bahasa lainnya fasad, rusak, binasa. Tapi kalau qiyamah, 2 sisi. Asal dari kata qiyam, qoyim, banyak sekali istilahnya. Berdiri, tegak, kokoh, bangkit. Itu kiamat. Kemudian, di sisi lain, rusak, hancur, binasa. Iya, jadi 2. 2 sisi berbarengan. Ada yang tegak, ada yang runtuh. Itu namanya kiamat. Kalau runtuh doang, fasad namanya. Hancur doang, fasad namanya. Bukan kiamat. Kalau kiamat 2 sisi. Di situ ada kematian, di situ ada kelahiran. Makanya kalau memahami kiamat, pakai ayat. Begini. Ya, ayatnya jelas di dalam surat 57 ayat 3. Ya. Huwal awwalu. Nah, siapa itu? Huwal awwalu, dialah Allah. Allah yang mengawalinya. Bukan Allah yang awal. Allah kan nggak ada awalnya. Wal akhiru. Wal awalu wal akhiru. Ya. Wal awalu wal akhiru. Wadzohiru wal batinu. Tuh. Buka tuh surat 57. Wahwa bikulli syai'in alim. Dia meliputi semuanya, segala sesuatunya dengan ilmunya. Karena dia yang maha mengilmui, kita hanya sedikit dikasih ilmunya. Itu pun harus dipandu ilmu itu dengan sesuatu yang dohir. Ya. Tanpa kita dibimbing dengan sesuatu yang dohirnya, ya, yang batinnya itu, yang tidak nyatanya itu, kita tidak paham. Harus begitu. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi. Ilmu itu ghaib, saudara. Begitu berproses, begitu gejala-gejalanya diketahui, maka syahadah menjadi wujud. Dan itu yang kita ketahui. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang dapat diketahui sebab akibatnya, gejalanya, prosesnya. Itu baru namanya ilmu. Kalau yang tidak diketahui oleh kita, ya, namanya bukan ilmu. Karena itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang maha mengilmui,
maka kita wajib mengimaninya. Meskipun kita tidak tahu, meskipun kita tidak dipahamkan, meskipun kita tidak diberikan ilmunya. Itu, saudara. Kalau kita nggak dikasih tahu ilmunya, nggak dipahamkan ilmunya, lalu kita bernarasi. Itu yang nggak boleh. Tidak punya pengetahuan, tidak punya pemahaman, bahkan Allah tidak memberikannya, bahkan Allah tidak menginformasikannya, kita menarasikannya. Itu yang nggak boleh. Jatuhnya apa? Jatuhnya nanti. Ya, jatuhnya kan ngarang. Allah bisa bertindak seperti itu karena punya sifat jaiz. Apa itu jaiz? Kehendak bebas Allah. Mau lagu apapun Allah itu berhak. Ya, kunu kirodatan khosiun, jadilah kamu monyet, jebret, jadi monyet. Itu bagi kita bukan ilmu, bagi Allah ilmu. Ya. Kunu, jadilah kirot, monyet. Jadi dia monyet. Itu sifat jaiz namanya. Para nabi diberikan hal-hal yang irasional. Ya. Namanya mukjizat. Dan itu juga nggak bisa dianalisa. Bagi kita, wajib mengimani. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api itu panas, nggak ada api dingin. Tapi karena di situ mukjizat buat Nabi dan sifat jaiz bagi Allah jadi dingin. Itu nggak bisa dianalisa. Harus diyakini. Begitu pula kiamat dalam hancurnya alam semesta raya. Nggak bisa, saudara. Tapi kan Pak tanda-tandanya ada. Ini baru kita bahas. Tanda-tanda yang terjadi itu mari kita bahas secara ilmiah. Begitu, saudara. Ciri-ciri kiamat adalah terbitnya matahari dari barat. Saudara, kalau mau pakai otak, pakai akal, itu ilmiah sebenarnya. Ya, kan matahari itu diem. Bumilah yang mengelilingi. Bukan mataharinya jalan-jalan. Kan rumusnya ini. Di situ ada terbit matahari, di situ pula terjadi tenggelamnya matahari. Matahari terbit dan tenggelam pada titik yang sama. Ya. Bagi kita yang mengalami tenggelamnya matahari, orang yang berada di wilayah tenggelamnya matahari, maka bagi orang tersebut mengatakan itu barat. Tapi bagi orang yang berada di belahan bumi yang baru menerima matahari, namanya terbit. Kan begitu, saudara, cara memahaminya secara fisika, secara ilmiahnya. Jadi, wal awalu wal akhiru terjadi dalam waktu yang sama. Di situ ada yang awal, di situ pula ada yang akhir. Bagi orang di belahan bumi yang mengalami gelap, mau gelap, itu namanya jadi barat. Bagi orang yang mengalami, ya, kan dari gelap, kan gantian, di sananya siang, berarti terbit matahari. Paham, saudara? Nah, tanda itu terjadi sejak dunia ini ada, sejak alam semesta raya itu ada. Ya. Terjadi itu tiap hari 24 jam. Kalau mau ilmiah. Ya kan kalau pemahaman agama kan matahari yang jalan. Ntar dari sini ke sini lagi balik lagi. Kok nggak pernah berpikir seperti itu? Ya, jadi matahari lah yang diam. Yang berjalan
berevolusi dan rotasi itu bumi. Ya. Sudah berevolusi mengelilingi lintasan dalam waktu 365 hari atau 1 tahun, ya. Tapi dia pun berputar juga. Namanya rotasi. Kalau nggak rotasi, berarti nggak ada malam. Nggak ada siang. Yang ada siang terus dan malam terus. Siapa yang siang terus? Yang siang terus yang kena sama matahari. Yang malam terus, ya yang nggak kena sinar matahari. Yang siang terus, yang terkena matahari. Ya coba aja praktekin tuh di globe bola dunia tuh. Terus ada santri, silakan. Kok dijadikan tanda-tanda kiamat? Benar, jadikan tanda kiamat, tapi konteksnya bukan kehancuran alam semesta. Tadi saya katakan, saya batasi. Kita kajiannya bukan itu. Itu adalah hak veto wewenang Allah. Kita nggak dikasih tahu sedikit pun bagaimana Allah menghancurkan alam semesta raya ini. Ya, tapi bahkan ada tiupan sangkakala dan lain sebagainya. Kita imani saja. Seluruh informasi tentang kiamat hancurnya alam semesta raya yang tercatat di dalam Al-Quran wahyu Allah, imani. Titik. Yang kita bahas yang mana? Nah ini kita bahas. Ya, ini dasar kita untuk memahami ayat. Memahami kiamat, di sini Allah berikan ilmunya kepada kita. Nah, baru kita bicara ilmu di sini nih. Wal awalu wal akhiru. Itulah kiamat. Nah, makanya kiamat itu ya di dalam Al-Qur'an sebutannya banyak. Maknanya sama. Ya. Ya. Ada yang namanya kiamat disebutkan yaumus sa'ah. Ya. Ada yaumus sa'ah, ada yaumul jaza, ada yaumul hisab, ya, ada yaumul mahsyar, ada yaumuddin. Itu kalimat-kalimat yang memiliki makna sama, yakni kiamat. Yaumul mahsyar, yaumuddin, yaumul jaza, yaumus sa'ah, yaumul hisab, yaumul akhir. Yaumul akhir. Nah, ini yang kita mau bahas. Ya. Jadi itu saudara, ya. Oke. Jadi ini terkadang karena miskin kosakata, ya. Akhir, yaumul akhir. Yaumul jaza. Yaumuddin. Yaumul hisab. Yaumul mahsyar. Ini mengacu kepada satu pengertian, yaitu kiamat atau kiamat dalam bahasa Indonesia. Yang secara agama tadi hancurnya alam semesta raya, yang dia bilang istilahnya adalah yamatul ubro. Kalau sekarang terjadi kiamat-kiamat kecil aja begitu. Kematian contohnya. Nah, ini kan kosakata yang digunakan untuk membersamai istilah yang ini, ya. Ya, ini kiamat. Maknanya sama gitu. Jadi jangan miskin kosakata. Ya. Baik, kita lagi contohnya lagi. Ada contohnya lagi. Ya. Saudara mendengar istilah az-zikra. Az-zikra. Quran menyebutnya az-zikra. Kemudian ada lagi an-nur. Ya. Itu. An-nur. Kemudian disebut lagi al-huda. Gitu.
Kemudian yang ketiga Alkitab. Ini kan mengacunya pada satu makna, yaitu Al-Quran. Ini kosakata. Jadi Az-Zikru, An-Nur, Al-Huda, Alkitab maksudnya adalah Al-Quran. Satu lagi, biar saudara kaya dengan kosakata. Ya. Saudara pasti mendengar dinul loh. Dinul hak. Dinul qayyim. Dinul abror. Ya. Banyak. Sabi lillah. Syirotol mustaqim. Torikul jannah. Masih ada lagi banyak. Darussalam. Subulus salam itu mengacu kepada satu nama, yaitu dinul Islam. Banyak sebutannya. Maksudnya sama. Tuh, saudara. Oke, sekarang masuk kepada materi inti. Uraian. Ini supaya Anda mengerti dulu duduk persoalannya apa itu kiamat. Ya, tadi saya katakan berbarengan antara kehancuran, ya, keterpurukan, kerusakan dengan kebangkitan. Nah, kiamat itu ada yang bangkit, ada yang berawal, ada yang berakhir. Kita lihat akhir zaman. Jadi yang berakhir zamannya. Paham, saudara? Yang berakhir zamannya. Terus kalau ada akhir zaman, berarti ada awal zaman. Ya. Zaman apa yang berakhir? Dan zaman apa yang berawal? Oh, rupanya nih, di sini ada ayat akhir ummati. Kan sini akhir zaman. Jadi ada umat yang mengalami kondisi akhir zaman, ada umat yang mengalami awal zaman. Nah, rupanya akhir zaman yang dialami oleh umat pada waktu itu adalah umat Islam. Peradaban Islam berakhir. Saudara, paham ini? Kapan peradaban Islam berakhir total? 1924. Ada apa? Hancurnya, runtuhnya kekaisaran imperium khilafah Utsmaniyah Turki Ottoman. Nah, kesananya itu peradaban Islam, peradaban Muslim, kejayaan Islam, kejayaan Muslim. Dari sejak Al-Madinah tampil sampai Kesultanan Turki Utsmani, itulah zaman peradaban Islam. Berakhir di 1924. Jadi umat Islam 1924 ke sana adalah umat akhir zaman. Sedangkan 1924 ke sini umat awal zaman. Paham, saudara? Hah? Kan tadi saya bilang bersamaan. Nah, ternyata yang hancur, yang runtuh itu ya peradaban Islam, yang bangkit
adalah peradaban Eropa Barat. Dari kekhilafahan Islam berganti menjadi republik. Turki Utsmani dari khalifah menjadi republik atas kekuasaan Inggris. Jadi Inggris adalah imperium yang menguasai timur, yang menguasai Asia dan Jazirah Arab. Jadi yang bangkit adalah Eropa, yang runtuh adalah Islam peradabannya. Jadi peradaban Islam berakhir, peradaban Barat Eropa berdiri sampai hari ini. Jadi kita di fase apa? Umat akhir zaman apa umat awal zaman? Kontradiksi kan? Kontradiksi. Lalu Anda membantah dari segi apa? Itu fakta sejarahnya seperti itu. Kenapa kita disebut jadi umat akhir zaman? Bukan. Keliru. Karena pengertian akhir zaman itu adalah ini tadi. Sudah saya dasari dengan ayat. Paham? Ya? Jadi gimana tuh para kiai, para ustadz, para ulama bercerita tentang akhir zaman. Nah ternyata ditinjau dari sejarah, fakta sejarah kita bukan umat akhir zaman. Justru kita ini adalah umat awal zaman, dikehendaki oleh Allah untuk bangkit. Mengembalikan peradaban Islam sebagaimana yang telah dibangun oleh Rasulullah. Lah, kalau dikonstruksikan akhir zaman adalah sebagaimana yang diterangkan oleh para ustadz, oleh para kiai itu, saudara lihat itu, umat Islam itu yang ada cuman pasif ya, dan skeptis. Nggak ngapa-ngapain dia, dengar cerita kiamat doang. Terdatang tuh Imam Mahdi, Dajjal dulu tampil, kemudian Imam Mahdi, kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, kemudian turun Nabi Isa. Kan begitu cerita agama. Kita ngapain? Nunggu. Ntar Imam Mahdi turun bareng Nabi Isa. Itu pemahaman agama. Mau Hindu, mau Kristen, mau Islam, sama begitu pemahamannya. Paham, saudara? Itu yang susah ditalar. Rasionalitasnya itu nggak keukur oleh kita. Afala ta'qilun, lah kita diperintah untuk berpikir. Bagaimana kita bangkit? Bagaimana umat Islam mengembalikan peradaban Islam? Sebagaimana yang pernah dibangun oleh para nabi, para rasul, utamanya Muhammad, kemudian para khalifah, sampai dengan Turki Utsmani. Gimana caranya tuh? Cuma nunggu Imam Mahdi. Yang masih juga banyak perbedaan. Iran beda lagi memahaminya. Pikirkan. Ya. Kalau mau bantah pakai ilmu. Pakai hadis, pakai dasar. Nah, sekarang masuk ke hadis nih. Ini hadis yang digunakan. Ya, untuk menarasikan tentang Imam Mahdi, ini hadisnya. Perhatikan. Min Ummu Salamah, dari Ummu Salamah qalat, ya. Karena perempuan, makanya ada tak tanit di sini yang berkata perempuan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ummu Salamah, dia mendengar
mendengarkan. Ya, Rasul berbicara. Yaqulul Mahdi min itrati min walad Fatimah. Jadi Ummu Salamah ini mendengar Rasulullah bercakap-cakap istilahnya, bahwa Al-Mahdi atau Imam Mahdi ya, itu itrati, keturunan ya. Ini jelas sekali secara nasab. Itrati min walad, dari anaknya Fatimah. Jelas. Ya, implisit jelas banget. Anaknya Fatimah itu 2. Fatimah ini istrinya Ali bin Abi Thalib. Anaknya cuma 2 yang kita lihat dalam sejarah itu. Yang populer, yaitu Hasan dan Husain, cucu Nabi. Ketika Rasulullah menyabdakan hadis ini, itu umurnya masih balita. Nyata sekali disebutkan di sini anak Fatimah, berarti cucu beliau. Ada Hasan, ada Husain. Ya. Ternyata dalam perjalanan sejarahnya di situ, ya, yang menjadi Imam Mahdi itu adalah Hasan. Walau hanya 6 bulan. Karena terjadi konflik besar, fitnah besar, ya. Jadi Muawiyah menghendaki kekuasaan dari Ali untuk pindah ke dirinya. Popularitasnya, senioritasnya memang secara politik itu Muawiyah pendukungnya dan ini lebih kuat, lebih banyak, lebih tinggi gitu. Ya. Sedangkan Hasan dan Husain ini masih belia. Nah, dan dukungannya memang kurang. Dalam catatan sejarah seperti itu. Kemudian Hasan dan Husain itu tidak menghendaki adanya perpecahan antar sesama umat Islam. Maka dia lebih baik mengalah. Walau hanya 6 bulan, dilantik, diangkat sebagai khalifah, diserahkan kepada Muawiyah. Dengan catatan, setelahnya kembalikan kepada umat. Ternyata Muawiyah tidak demikian, malah menurunkannya kepada anaknya Yazid. Begitu. Jadi hadis ini sudah terbukti. Cuman hadis ini dipakai oleh orang-orang Syiah ya untuk menjadi landasan politik dengan 12 imamah. Ya, sampai imam yang ke-12-nya itu yang konon katanya menurut keyakinannya masih hidup. Dari jalur Fatimah itu, atau jalur Ali. Nah, ini dijadikan landasan yang memang sejak awal, sejak saat itu, Syiah yang kemudian hari ini Iran, ya, itu spesialisasinya di masalah politik. Nah, jadi apa namanya, tradisi atau apa sih namanya, kebiasaan sudah ditanamkan dari sejak awal. Makanya Iran sampai hari ini punya kekuasaan. Ya. Walaupun bentuknya Republik Islam Iran, tapi di situ punya kekuasaan. Mampu menghadapi Amerika. Sementara Ahlus Sunnah bergelut di buku, di kitab. Begitu pula Salafi sama. Nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan. Hanya punya doa. Tapi nggak bisa menentukan jalannya sejarah. Yang ada ditentukan.
Tapi bahkan itu Syiah apa aliran sesat. Ya silahkan aja. Yang namanya pemahaman kan begitu memang. Namun fakta otentiknya Iran punya kekuasaan itu. Fakta otentiknya dari sejak awal sampai hari ini. Dan nggak bisa dikalahkan oleh Amerika. Begitu saudara. Ya, kembali ke soal. Jadi hadis ini sudah terjawab. Sudah terjawab. Apa yang dikehendaki Rasulullah sudah Allah jawab. Dengan wujudnya Khalifah Hasan bin Ali. Ya. Oh, jadi kalau begitu Imam Mahdi itu adalah khalifah. Sampai sini kudu paham. Jangan mengelak dong. Ini sejarah bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Al-Mahdi itu adalah Hasan bin Ali sebagai khalifah. Kalau begitu, Imam Mahdi wujudnya adalah seorang khalifah. Atau khalifah sama dengan Imam Mahdi. Paham? Masih nggak paham juga? Terlalu. Imam Mahdi sama dengan khalifah. Khalifah sama dengan Imam Mahdi. Ketika sudah menjadi khalifah, sebutan Imam Mahdi ini ya memang jarang dilantunkan. Atau tidak disebut-sebut. Ya khalifah. Ya karena khalifah itu adalah kedudukan. Imam Mahdi itu adalah sebutan lain dari khalifah. Nabi itu kedudukannya, Rasulullah itu kedudukannya sebagai nabi dan rasul, nggak bisa dipanggil lain-lainnya. Nggak boleh dipanggil lain-lainnya. Makanya hadisnya ya Rasul, ya Nabi, tapi seringnya ya Rasulullah, seringnya begitu. Atau qala Rasulullah, seringnya begitu. Tapi ketika beliau kirim surat ya ke Mesir, ke Romawi, ke Persia, itu beliau memfungsikan diri sebagai khalifah, penguasa dunia. Tapi kan Nabi nggak disebut khalifah, nggak dipanggil khalifah. Ketika berada paling depan memimpin perang Badar, beliau panglima. Panglima tertinggi. Paham? Tapi kan nggak disebut panglima beliau. Nggak dipanggil panglima. Tetap ya Rasulullah. Ketika memimpin sholat, beliau adalah imam. Ketika mengatur masyarakat, beliau adalah al-amri. Dan seterusnya. Jadi fungsi-fungsi itu ada pada diri Nabi. Ketika dakwah beliau adalah mubalik. Menyampaikan. Paham saudara? Nah jadi tetap panggilannya ya Rasulullah. Nah ini khalifah. Kedudukan. Ini fungsi. Jadi kalau khalifah sebagai kedudukannya, Imam Mahdi sebagai fungsinya. Ya manggilnya enggak Imam Mahdi, ya Imam Mahdi. Enggak begitu, manggilnya ya khalifah. Atau Amirul Mukminin. Ini akibat minimnya kosakata dan minimnya memahami istilah-istilah. Paham sampai di sini? Lanjut. Jadi ini sudah berlaku. Ada hadis berikut. Al-Mahdi, Imam Mahdi
minna ahlal bait yuslihu fil lail. Imam Mahdi itu minna ahlul bait dari kalangan kami, kata Rasulullah. Lah kalau kami kan banyak. Artinya apa? Bangsa Arab. Jadi Imam Mahdi itu dalam hal ini adalah khalifah. Jabatan atau kedudukan khalifah itu mesti bangsa Arab. Maka terbukti dalam sejarah. Baik Muawiyah, baninya, Bani Arab. Turunan Arab. Maupun Abbasiyah. Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah atau Muawiyah itu bangsa Arab. Walaupun sampai ke Eropa sana. Nggak boleh bangsa lain. Istilahnya begitu. Apakah beliau berhak mengatakan demikian dan menghendaki demikian? Sangat berhak. Boleh. Karena beliaulah Islam menjadi wujud begitu. Sangat berhak, sangat boleh, dan Allah ridho kalau bangsa Arab itu menguasai dunia. Dengan sistem khalifah ini. Muawiyah dan Abbasiyah menguasai 3/4 dunia. Sudah terlaksana? Sudah. Jadi kalau membaca hadis itu, ya, membuktikan hadis itu sejarah yang membuktikannya, yang membenarkannya sejarah, bukan cerita kita. Imam Mahdi bukan cerita kita, bukan narasi kita. Kita udah beda zaman. Sudah tunai ini hadis. Paham saudara? Satu lagi. Yahruju akhir ummati. Nah ini. Untuk menjawab ini. Yahruju fi akhir ummatil mahdi. Akan keluar seorang Imam Mahdi. Ya. Di akhir umatku. Cirinya yasqihillahul ghaitha. Allah berikan hujan. Allah berikan rezeki berupa air hujan yang melimpah. Wa tuhrijul ardu nabataha. Yang darinya muncul berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nabata. Wa yu'atil mal sihahan. Dan manajemen harta. Diberikannya manajemen harta yang sihahan. Sihahan itu sehat. Arti sehat? Baik. Ini kan sihahan sehat. Keuangan yang sehat. Manajemen yang sehat. Pengelolaan yang sehat. Watak surul masyiyatun. Dan berlimpahnya ternak. Watak dumul ummah. Sehingga umat menjadi kuat. Menjadi sehat. Ini kemakmuran. Kesimpulannya saudara. Kemakmuran. Yang hanya bisa diwujudkan oleh sistem khilafah. Paham sampai di sini? Sampai pada puncak akhirnya, akhiri umatnya Rasulullah yang dalam masuk peradaban ini. Nah ini jawabannya tadi.
akhir zaman. Paham? Sekali lagi, paham? Inilah yang dimaksud dengan akhir zaman. Berakhirnya Kesultanan Turki Utsmani. Loh, kok di sini bukan bangsa Arab? Kok bukan bangsa Arab? Kalau di sini bangsa Arab, di sini kok bukan bangsa Arab. Nah, di sini memahami hadis itu ya, mesti punya rumusan. Apakah selain bangsa Arab itu berhak? Berhak juga. Turki bukan bangsa Arab. Bangsa ajam istilahnya. Ya. Nah, di sini ada ayat mengatakan, ini ayatnya mantap nih. Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Ya. Kata Allah ya dalam surat 33 ayat 40. Makana Muhammadin, Muhammad itu aba ahadim mirrijalikum, bukanlah seorang ayah dari seorang anak. Walakin akan tetapi dia adalah Rasulullah. Berarti bukan dititik beratkan kepada nasab dalam arti kata di sini darah saja. Tapi dalam arti kata luas, Rasulullah itu adalah milik umat Islam seluruhnya. Mau bangsa Turki, mau bangsa Afrika, mau bangsa Asia, mau bangsa Amerika, Eropa sekalipun, itu jika dia Muslim, ya termasuk ahlul bait. Lah ahlul bait ini jangan dipersempit dalam skala rumah tangga. Rumah tangganya adalah rumah tangga bangsa. Jadi hadis ini jangan dipersempit, saudara, karena kaitannya dengan ayat tadi. Paham? Jadi tidak boleh asobiah itu mengunci kesukuan, kebangsaan yang sempit. Meskipun demikian tadi saya katakan, berhak bangsa Arab, berhak sekali, apalagi memang utamanya. Apakah berhak bangsa lain? Ya berhak juga gitu, saudara. Rasulullah pantas berhak berucap demikian. Dan bangsa lain pun selain Arab juga berhak sama. Karena Rasulullah bukan milik orang Arab saja. Dia adalah Rasulullah untuk seluruh manusia, bahkan alam semesta. Makanya ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk seluruh bangsa-bangsa. Maka bangsa Turki pun berhak, boleh dan berfakta dalam sejarah memimpin dunia 600 tahun. Begitu, saudara. Ternyata sudah berakhir. Nah, jadi kalau ngebaca hadis itu, ya, begini, saudara. Nilai benarnya konstan. Ya. Nilai benarnya konstan. Sampai kapanpun hadis ini memiliki nilai benar, memiliki nilai sahih. Yang berkurang dan yang berubah adalah satu, urgensitasnya berkurang. Kedua, fungsinya berkurang. Ya. Yang ketiga,
otentisitasnya berkurang. Otentiknya. Dibuktikan di sini. Turki Utsmani nggak otentik lagi. Membuktikan bahwa hadis itu sudah tidak otentik lagi hadis ini. Karena bukan bangsa Arab. Kalau kedua hadis ini, Muawiyah dan Abbasiyah, kemudian Ali Hasan, itu otentik. Asli hadis itu dipraktekkan sesuai dengan apa yang diucapkan Rasulullah. Tapi ini pun juga diucapkan oleh Rasulullah ya. Cuma tidak otentiknya terhadap kedudukan khalifah. Ternyata bangsa Turki pun yang bukan Arab bisa menjadi khalifah. Nah, ini harus dibaca di situ. Nilai haknya, nilai benarnya, nilai apa lagi tadi? Sohihnya konstan, tetap sampai kiamat. Nanti ya, akan tetap bernilai benar, akan tetap bernilai sohih. Tapi yang berkurang urgensinya, fungsinya, otentisitasnya. Lah apalagi kita sudah beda zaman. Bisa jadi ini hilang semua. Namun nilainya tetap benar. Haknya dan kesohihannya. Mau diterapkan hadis di sini. Ya, di umat kita nih, di awal zaman. Enggak lagi bisa difungsikan di hadis. Paham sampai di sini, saudara? Berpikirlah. Ya. Jadi karena sudah dikungkungi pemahaman Anda dengan pemahaman agama yang seperti sudah diuraikan oleh para kiai, para ulama tentang akhir zaman hancurnya alam semesta raya, dikonstruksikan cerita itu. Yang saya katakan tadi, nih, ya, akan muncul Imam Mahdi. Sebelumnya diawali dengan apa? Dajjal, mata satu, picak. Ini maaf aja saudara. Ya. Coba gunakan pikirannya. Ya. Maka saya katakan kemarin dalam materi sebelumnya itu lebih bersifat apa? Fiksional. Banyak narasi dan cerita yang tidak rasional. Quran sudah membantah. Nabi Isa itu wafat sebagaimana wajarnya manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berlaku kepada seluruh manusia. Nggak ada manusia dihidupkan lagi. Hatta seorang nabi sekalipun. Karena nggak ada ayatnya. Diutus kembali, diturunkan kembali Nabi Isa. Nggak ada ayatnya. Cari yang sebanyak 6.000 ayat itu. Cari, tunjukkan pada saya. Mana bukti ayatnya bahwa Allah menurunkan kembali Isa alaihissalam. Kalau itu sudah gugur, maka cerita itu kan otomatis kehilangan satu komponen. Nabi Isa nggak diturunkan. Nanti bagaimana Imam Mahdinya? Bagaimana Dajjalnya? Bagaimana Ya'juj wa Ma'jujnya? Oh kalau gitu Pak Ustaz nggak percaya kepada cerita itu. Paham saya berbeda dengan saudara. Bagaimana saya memahami Imam Mahdi, bagaimana saya memahami Dajjal, bagaimana saya memahami Ma'juj wa Ma'juj. Nanti dalam materi berikutnya. Bukan nggak yakin, bukan nggak mau menerima. Saya menerima dengan pemahaman yang logis. Yang sesuai dengan Al-Quran dan ini juga hadis. Lah hadisnya sudah jelas, saya jelaskan seperti itu. Lah saudara membantah dari mana? Lah udah terjadi. Semua hadis ini sudah terjadi. Lah saya sudah ceritakan hari ini dengan konstruksinya seperti itu. Ya.
Jangan gusar Anda, jangan emosi Saudara. Orang yang gusar, orang yang marah, tandanya tidak berilmu. Nah, sekarang tinggal tampilkan aja itu cerita Imam Mahdi, ya, dengan kiai-kiai ustadz yang ada, dengan yang saya jelaskan ini. Silakan, nanti umat yang akan menilai. Nggak boleh menjudge satu dengan yang lain. Apakah saya akan menjudge ini? Enggak, silahkan. Silahkan. Ya, jadi silahkan saudara. Kalau bicara dalil, tadi kan dalilnya semua. Ini dalil, hadis dalil, ayat dalil. Nah, saya berangkat dari dalil, bukan mencari dalil untuk apa namanya membackup pemahaman saya. Bukan, saya pahamnya dari hadis ini seperti itu, dari ayat ini seperti itu. Dari fakta sejarah juga seperti itu. Kecuali keterangan saya itu nggak ada faktanya. Baru namanya cocok logi. Ya, cocok logi itu adalah campuran antara rasional dengan irasional. Itu cocok logi, saudara. Kalau seluruhnya rasional itu bukan cocok logi namanya. Kalau cocok logi itu ada tabrakan antara keterangan satu dengan keterangan yang lain, bertabrakan, itu namanya cocok logi. Nggak nyinkron. Begitu saudara. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa saudara? Kesimpulannya kita ini umat awal zaman diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan peradaban Islam. Nah, kalau begitu kembalikan kepada bagaimana Rasulullah membangkitkan Islam. Makanya ada kalimat al-khilafah minhajun nubuwah. Khilafah yang mau dibangun, yang mesti mengikuti nubuah. Tekniknya nubuah. Itulah yang disebut dengan sunnah. Berarti rekonstruksi ulang sunnah. Bukan nunggu-nunggu Imam Mahdi yang entah kayak apa. Yang kita nggak kenal. Yang kita nggak tahu. Begitu, saudara. Oh, nanti orang Arab. Nggak mesti. Orang Turki aja bisa. Berarti orang Indonesia juga bisa. Jika mau mengrekonstruksi ulang sunnah, bisa. Karena janji Allah memang begitu. Ya. Jadi Imam Mahdi bukan ditunggu, bangun. Kalau nunggu mas saudara, ya nungguin, dengerin orang cerita. Apa yang diperbuat hari ini umat Islam? Kan nggak ada yang diperbuat. Sampai hari ini Palestina seperti itu. Nggak ada yang bisa menolong secara signifikan. Malah kita umat Islam mendukung pimpinannya. Itu kan suatu Masya Allah. Apa nggak nangis? Pemimpin bangsa kita kok malah terjerumus ke sana. Bergabung dengan orang-orang yang memusuhi Palestina. Itu bukti, saudara. Bahwa umat Islam hari ini sangat dan teramat lemah. Sementara Allah perintahkan bangkit. Nah, ini karena konstruksinya seperti itu umat Islam. Memahami cerita tentang akhir zaman yang tidak tahu mesti berbuat apa. Langkah apa yang mesti kita kerjain. Nggak ada. Nah, itu saja saudara yang dapat saya sampaikan. Semoga ini membuka wawasan Anda berpikir. Ya. Jadi urgensitasnya, fungsinya, dan otentisitasnya berkurang hadis ini. Bahkan hilang. Karena kita udah beda zaman. Maka yang otentik, yang urgent adalah
bangkitkan sunnah, rekonstruksi ulang sunnah Nabi. Baru di situ akan terwujud Al-Imam Al-Mahdi. Jadi siapa yang mewujudkan Imam Al-Mahdi? Kita. Bukan nunggu bangsa lain. Karena kita umat Islam di awal zaman. Bukan di akhir zaman. Inilah yang saya katakan narasinya kontras. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.